Kembali lagi dengan saya Muhammad Gansyah. Ya, di sini saya mau melanjutkan YouTube saya, yaitu panduan deploy Office 365 untuk institusi pendidikan. Jadi di sini saya juga sebagai admin 365 di kerjaan saya, dan kebetulan saya sudah menyelesaikan mendeploy Office 365 ini. Jadi di sini saya mau menjelaskan tetapi menggunakan panduan buku, karena kalau mau langsung praktek sesuai dengan implementasi saya nggak bisa, soalnya saya sudah berhasil. Karena syarat untuk mendeploy Office 365 itu yang pertama mempunyai website pendidikan atau schid atau .org atau apapun itu, yang penting web domainnya itu pendidikan, kemudian websitenya itu masih aktif, masih online. Ya, daripada kebanyakan ngomong saya malah jadi tambah belibet, langsung saja saya menggunakan panduan deploy 365 itu dari Andri Pradana dan Huda Marofik. Saya download. Di sini saya mau menjelaskan beberapa inti saja ya. Dan yang pertama itu, kita atau Bapak Ibu atau sebagai admin sekolah wajib masuk ke office.com, kemudian kita pilih mulai gratis. Kita langsung saja intinya saja. Setelah itu kita ada form, kita masukkan negara, nama depan, nama belakang, alamat email sekolah yang ada .sch, nomor telepon, isi sesuai dengan data yang ada. Berlaku ini untuk menjadi admin seperti saya yang sudah selesai. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya ini. Kemudian di sini juga wajib masukkan nama Anda atau kita sebagai admin, saya juga, dan mendapatkan domain nama sekolah .onmicrosoft.com. ini khusus untuk admin. Masukkan password dengan kombinasi saat ini harus ini, karena biar untuk kekuatan keamanan. Kemudian setelah itu kita centang email, telepon, dan klik buat akun saya. Nah, ini untuk verifikasi SMS, kita masukkan nomor telepon saja. Kalau bisa nomor telepon kita sih ini karena udah. Nah, selanjutnya verifikasi pasti masuk ke kode SMS HP kita, di SMS dari Microsoft. Setelah itu kita catat kan nanti nama email kita sama password kita sudah jadi. Nah, kita langsung otomatis dimasukkan sebagai halaman ID pengguna Anda, nama tadi, terus ini email bawaan, nama sekolah Anda atau Bapak Ibu .onmicrosoft.com. Pilih, Anda sudah siap. Nah, di sini mulai pusing nih. Saya sendiri kan saya berbicara karena saya sudah menjalankan, bukan saya nakut-nakutin, cuma berbagai info saja. Nah, setelah itu kita ke halaman selamat datang atau dashboard utama. Kita berikutnya klik, kemudian masukkan email sekolah atau email tempat institusi ibu bapak bekerja. Nah, di sini tuh mungkin kalau orang IT atau basis kuliah itu komputer mungkin udah paham ya, minimal udah paham. Jadi kita masuk, sebelum verifikasi ini kita harus menghubungkan antara domain website sekolah atau kerjaan kita ke email admin. Jadi nanti itu terkoneksi dan pengguna atau bapak ibu guru, siswa,
mendapatkan email dengan alamat ada nama pengguna, terus ada sekolahnya. Nah, untuk itu pertama yaitu masuk ke domain sekolah, namanya /cpanel. Nah, di cpanel itu ada yang namanya database. Database itu apa? Nah, untuk saya seorang IT, saya tahu beberapa kumpulan data dari semua yang ada di website. Nah, kemudian kalau udah, kita klik zone editor. Saya sarankan sih untuk mendevelop Office, saya sarankan untuk orang-orang IT yang di sekolah. Nah, kemudian kita klik manage, pasti ada di zone editor, pasti ada manage. Kemudian, nah di sini saya lumayan bingung karena ya udah lumayan lama dengan mata kuliah programming atau berbau dengan website. Nah, di sini tuh kalau orang IT mungkin udah main paham. Di sini itu ada beberapa filter yang namanya CEE, CNAME, MX dan lainnya. Nah, di dalam zona editor kita itu sesuaikan atau edit, tambah sesuaikan dengan apa yang dimau oleh Office 365 tersebut. Nah, mungkin di sini banyak dan bakal ada kesusahan, itu wajar, itu lumrah, karena saya sendiri juga mendapatkan beberapa error. Kemudian saya coba lagi errornya di mana dan lain sebagainya, saya ketemu. Yang penting kalau di Office 36 itu membutuhkan record CNAME, ya kita klik CNAME aja. Terus kalau MX kita MX, terus ini, terus TXT kita ikuti saja, tinggal diklik terus di add record, sesuaikan, pasti bisa. Kemudian kalau udah selesai tinggal lanjutkan. Kemudian kalau udah selesai pasti ada tulisan verifikasi berasal warna hijau, tapi kalau belum selesai pasti ada warna merah di sini. Kalau ada merah kita lanjutkan, kita belum bisa lanjutkan, kita harus nyelesain. Pokoknya inti dari ini tuh sesuaikan dengan kode yang diinginkan dari atau record yang diinginkan dari Microsoft 365 tersebut, entah itu TXT atau CNAME, CEE dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kita akan mendapatkan pelayanan yaitu Exchange, terus Skype for Business, Basni, nah Mobile Device Management for Office 365. Setelah udah selesai, kita masuk ke office.com dengan nama ID ini. Kebetulan saya juga kerja sebagai IT dan admin 365 di tempat kerja saya, jadi di sini nama saya Lutfi @ nama tempat kerja saya .omnimicrosoft.com. Nah, ini adalah setelah sudah berhasil login. Nah, ini adalah tampilan utama dari dashboard admin. Nah, setelah itu kita belum selesai nih di sini. Kita klik domain. Nah, setting terus ke domain. Kita belum selesai. Tenang aja. Nah, di sini tuh sedang berlangsung, kita klik saja lanjut penyiapan. Nah, setelah klik mulai penyiapan, saya akan mengelola catatan NS milik sendiri. Nah, ini kita mau mengedit ya, centang semuanya, terus kita berikutnya. Nah di sini saya kan tadi cerita INS itu apa. Nah, di sini tuh kita disuruh mengedit atau memasukkan yang tadi Exchange, Skype, Mobile, sesuaikan tipenya MX, TXT, CNAME, terus nama hostnya ini, terus ke alamat mana, TTL-nya berapa, 1 jam, ini disesuaikan. Saya sarankan orang IT yang menjalankan, minimal tahu dasar-dasar.
Nah, kemudian setelah itu pasti kalau berhasil ada notifikasi verifikasi berhasil, terus kita tutup saja. Nah, setelah itu sampai sini sih sudah berhasil sih, harusnya sudah berhasil. Nah, kita langsung aja. Nah, sekian menurut saya sih itu sudah sampai situ. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu atau sebagai admin harus fokus, atau jika ada error nggak apa-apa tanya saja ke saya ya. Saya minta maaf nggak bisa jelasin langsung secara implementasi secara langsung karena saya sudah selesai dan saya hanya mempunyai akun satu di tempat kerja saya, jadi saya nggak bisa mengutak-utik lagi barangkali ada error karena tempat kerja saya sudah mengimplementasikan 365 tersebut. Nah, sekian dari saya. Barangkali ada Bapak Ibu pertanyaan atau kebingungan, dan saya minta maaf karena penjelasan saya juga nggak langsung implementasi. Sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.